Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Tarbisa Sabila dari PJJ Komunikasi. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen kemarahan atau anger management, sesuatu yang pasti pernah kita alami dan penting banget untuk kita pelajari demi membentuk pribadi yang lebih sehat, dewasa, dan manusiawi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme di Universitas Cyber Asia. Yuk kita mulai. Apa itu marah? Marah itu adalah emosi alami yang pasti dimiliki setiap manusia. Kita marah saat merasa disakiti, kecewa, atau tidak dihargai. Tapi marah itu sebenarnya tidak selalu buruk. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita mengekspresikan marah. Apakah dengan teriak, merusak barang, atau bahkan menyakiti orang lain, atau bahkan menyakiti diri sendiri. Dalam konteks humanisme, marah bukan untuk ditahan, tapi untuk dikelola, karena manusia yang baik adalah manusia yang bisa memahami dan mengendalikan emosinya, bukan dikendalikan oleh emosi diri sendiri. Mengapa kita perlu mengelola kemarahan? Bayangkan, kalau semua manusia bebas marah tanpa kendali, dunia akan penuh dengan kekerasan dan kebencian. Marah yang tidak dikelola bisa merusak hubungan, membuat stres, atau bisa memicu kekerasan. Dalam ajaran humanisme, manusia yang utuh adalah manusia yang bisa menciptakan kedamaian, baik dalam dirinya maupun sekitarnya. Oleh karena itu, kita perlu belajar cara mengelola kemarahan agar kita tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kita tetap berpikir jernih, hubungan dengan orang lain tetap terjaga. Kita jadi pribadi yang lebih tenang dan berdaya. Tanda-tanda kemarahan yang tidak sehat. Gimana sih kalau kemarahan kita tidak sehat? Gimana cara mengetahuinya? Pertama, merasa cepat tersinggung, sering meledak-ledak, menyesal setelah marah. Marah jadi pelampiasan emosi orang lain. Misal, kita merasa lelah, stres, atau iri. Kalau kamu merasa seperti itu, jangan khawatir. Ini bukan berarti kamu buruk, tapi tanda-tanda kamu butuh berlatih manajemen kemarahan. Strategi mengelola kemarahan. Berikut adalah beberapa cara sederhana tapi efektif mengelola kemarahan. Pertama, sadari dulu perasaannya. Saya sedang marah karena apa? Karena lelah atau stres. Jangan langsung beraksi, tapi kenali dulu emosi itu. Tarik nafas dalam-dalam. Teknik pernapasan bisa bantu menenangkan sistem saraf. Hitung sampai 5 detik saat menarik dan menghembuskan nafas. Menjauh sementara dari masalah itu. Kalau situasi terlalu panas, ambil waktu untuk menjauh sejenak. Bukan kabur, tapi mengambil jeda untuk tenang. Tulis di jurnal atau bicara dengan orang yang dipercaya. Curhat, keluarkan apa yang kita alami. Kadang kita cuma butuh didengar, jangan dipendam. Salurkan ke hal positif seperti olahraga, menulis, menggambar, atau bahkan menangis, asal sehat ya. Aku sendiri pernah punya pengalaman. Aku pernah ngerasa benar-benar marah dengan ibuku, bukan tanpa alasan. Perasaan yang udah lama aku pendam dari ibuku selalu menyalahkan aku, membentakku, menyuruhku berkali-kali tapi tidak dihargai. Semua itu aku pendam agar tidak menyakiti perasaan ibuku, hingga suatu hari aku tidak bisa menahannya dan akhirnya aku keluarkan semua yang aku pendam selama ini. Aku dan ibuku kelahi, dan esokan harinya aku merasa menyesal karena aku tidak bisa berhasil mengontrol emosiku. Tapi pada akhirnya aku berdamai dengan diriku sendiri dan aku minta maaf kepada ibuku. Marah itu manusiawi ya, bukan buruk, bukan keburukan bagi kita. Karena kita kadang merasa emosi kita tidak merasa ada yang mengerti, jadi kita merasa marah, entah karena kita lelah atau stres. Marah boleh asal tetap dengan cara yang sehat dan menyakiti, karena dunia ini butuh lebih banyak manusia yang bisa mengendalikan diri, bukan memperburuk keadaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.